Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain kita mulai karena Zoom kita cuma 30 menit ya. Saya hanya mau memastikan perkuliahan kita berjalan hari ini dan persiapan untuk praktek minggu depan. Hari ini sudah saya sampaikan di Google Classroom apa materi yang harus diperkuat. Kemudian pertama diambil absen dulu. Assalamualaikum. Lalu apakah sekalian hadir? Ya kan? Kemudian setelah itu dipastikan memperkuat lagi pemahaman Anda tentang kegiatan membuka dan menutup. Karena kegiatan membuka dan menutup itu materinya hari ini sebenarnya ya. Dan hari ini juga Anda harus mengupload video membuka menutup. Nah, kan itu kata saya minggu kemarin ya. Iya, Pak. Nah, nanti setelah itu saya jelaskan keterampilan menjelaskan apa komponennya. Komponennya saja yang saya jelaskan, tidak akan lama. Pertama saya pastikan dulu sudah absen hari ini. Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya, klik hadirnya ya. Kedua, nanti diperkuat kegiatan membuka dan menutup. Indikatornya apa? Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada penjelasan. Anda disiapkan video untuk diupload di bagian tugas. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang minggu depan Anda harus mengupload kegiatan menjelaskan, keterampilan menjelaskan. Hari ini keterampilan membuka dan menutup. Nah, minggu depan itu menjelaskan. Apa unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam kegiatan membuka dan menutup? Nah, ini menjelaskan ya, menjelaskan. Keterampilan menjelaskan itu minimal ada 6 poin. 6 poin yang harus diperhatikan. Mengajar itu dengan strategi, metode, model apapun guru, keterampilan dasar menjelaskan pasti diperlukan. Seminimal-minimalnya ya menjelaskan di awal orientasi kegiatan pembelajaran kita. Dan materi-materi walaupun menggunakan cooperative learning, kita tetap dituntut untuk bisa menjelaskan. Apa poin-poin yang perlu perhatikan, poin-poin yang menjadi perhatian kita dalam menjelaskan? Kalau mau menjelaskan tentu terlebih dahulu sebelum masuk ke sini Anda harus punya materi ya. Betul ya? Betul, Pak. Direncanakan dulu apa yang mau dijelaskan di RPP-nya. Fitriyatul Jannah apa yang dibuat? Yang dibuat tentang adab sholat dan zikir, Pak, di kelas 7 mata pelajaran akidah akhlak, Pak. Oke, adab apa? Adab sholat dan berzikir, Adab Pak. sholat. Oke, berarti ada enggak yang mau dijelaskan? Ada, Pak. Apa itu? Tentang apa itu sebenarnya sholat dulu, Pak, pengertian sholat. Pengertian adab, baru apa aja adab-adab yang harus dilakukan ketika ingin melaksanakan sholat. Seperti itu, Pak. Oke, betul. Betul kan kata saya harus ada materi. Tutia apa materi yang dibuat dari RPP? Alat-alat bersuci, Pak. Alat. Perlu dijelaskan? Perlu, Pak. Oke. Lisa? Tentang apa, Pak? Tentang zakat fitrah dan zakat mal, Pak. Perlu dijelaskan? Perlu, Pak. Tentang Boleh. pengertian zakat. Ferani?
Tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi, Pak. Oke. Nora? Tentang ketentuan menyembelih binatang, Pak. Perlu Kelas dijelaskan. 9. Oke, Nurahmi? Tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam melakukan perubahan, Pak. Oke, Feria Febriani? Tentang Islam di Nusantara, Pak. Islam di Nusantara. Dinda? Tentang adab kepada teman dan tangga, Pak. Oke, berarti perlu dijelaskan itu kan? Karena perlu dijelaskan, guru harus punya keterampilan menjelaskan. Sholat itu dia sebuah konsep awalnya abstrak. Dia akan dipahami anak kalau dijelaskan oleh guru. Cuman cara mengajarnya memang beragam, tapi guru tetap akan menjelaskan apakah dalam bentuk uraian pengantar ataupun dalam bentuk kesimpulan nanti kalau kita menggunakan kegiatan apa? Model-model pembelajaran terbaru. Nah, itu. Yang pertama yang harus diperhatikan komponennya adalah orientasi dulu ya. Dalam kegiatan menjelaskan harus ada orientasi. Anak-anak ini Bapak tadi sebenarnya sudah mengorientasi itu. Bapak mau menjelaskan keterampilan menjelaskan, Bapak tanya dulu. Apakah anak-anak sekalian ada materi yang mau dijelaskan? Ada, Pak. Berarti semua materi itu harus dijelaskan kepada anak. Inilah yang mau Ibu jelaskan. Nah, berarti ada orientasi. Yang bab sholat menjelaskan sholat, zikir akan menjelaskan zikir. Kenapa dibahas masalah zikir? Dia kasih pengarahan sedikit dulu. Nah, anak sekalian, Bapak membahas tentang zikir. Zikir itu perlu dibahas karena salah satu ibadah dalam ajaran Islam. Banyak ayat dan hadis yang menyuruh kita berzikir. Orang yang berzikir hidupnya lebih tenang. Orang yang berzikir hatinya lebih tentram. Oleh sebab itu kita akan membahas tentang bagaimana cara kita berzikir. Apa bacaan? Itu orientasi namanya itu. Paham dong? Nah, yang kedua, orientasi dan diberi pengarahan dulu. Jangan langsung menjelaskan. Paham ya? Diberi pengarahan dulu, orientasi dulu ya. Yang kedua, seorang guru ketika menjelaskan pelajaran, apapun materinya, apakah terkait dengan fikih, Al-Quran hadis, akhlak, dia harus menggunakan bahasa yang sederhana. Sesederhana mungkin bahasa yang digunakan, seefektif mungkin kalimat yang digunakan. Jangan terlalu banyak anak-anak kalimat yang nanti meragukan substansi kalimatnya. Paham tuh? Contoh, Anda mau menjelaskan pentingnya zikir atau apa pentingnya zikir? Zikir mendatangkan ketentraman hati. Nah, itu jelas ya. Zikir mendatangkan ketentraman dalam hati dan jiwa kita. Jelaskah kalimatnya itu, Nurahmi? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jadi kalimatnya sederhana mungkin. Kemudian kalimatnya, bahasa yang digunakan harus jelas. Kemudian harus sistematis, berurutan. Kalau mau menjelaskan sesuatu harus jelas, sistematis, sederhana. Bahasanya harus sederhana. Jangan terlalu banyak kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang tren-tren. Karena kita mahasiswa ini pakai sisi. Tapi anak tidak ngerti, tidak usah. Biarlah di tulisan buku kita ada umpamanya urgensi. Anak-anak urgensi dan signifikansi efektif dan efisiensi. Nah, itu kan.
Biarlah di buku kita seperti itu sebagai guru nanti kita menggunakan kalimatnya bukan urgensi. Apa urgensi itu, Bu? Tidak perlu ditanya anak nanti. Urgensi itu pentingnya. Pentingnya. Urgensi sholat artinya apa pentingnya sholat dalam kehidupan kita? Apa urgensinya? Signifikansi. Apa itu signifikansi? Tidak perlu itu kalimat-kalimat itu digunakan kalau kita mengajar di kelas-kelas yang rendah ya. Terutama di kelas sekolah dasar. Yang ketiga, harus menggunakan contoh yang relevan. Jelaskanlah sesuatu itu dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan, yang terdekat, yang sesuai dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membahas tentang zikir, cari contoh-contoh zikir yang biasa diucapkan oleh orang, terutama untuk anak-anak. Contoh, zikir mau berangkat melakukan sesuatu, bismillah. Itu sudah zikir itu. Selesai makan, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Melihat kekuasaan Allah, subhanallah. Melihat keagungan Allah, Allahu Akbar. Yang tidak usah nanti, karena zikir itu kan banyak nanti. Nah begitu juga contoh-contoh yang lain ya. Membahas masalah sedekah, jangan yang muluk-muluk contohnya. Contohnya adalah seperti Bill Gates, dia menyumbangkan ribuan triliun untuk yayasan ini, terlalu jauh itu. Yang mau dibahas ini bukan Bill Gates. Bill Gates itu orang Eropa, orang jauh, itu terlalu jauh, bukan tidak boleh. Nanti di tingkat-tingkat yang lebih tinggi diperlukan supaya memancing orang kafir saja bersedekah boleh. Tapi kalau untuk anak-anak apa umpamanya? Nah, bersedekah itu jangan menunggu menunggu kaya. Bersedekahlah dengan tanganmu, dengan lidahmu, bersedekahlah dengan tenagamu, bersedekahlah dengan apa yang bisa dilakukan. Contoh-contoh yang diberikan itu dekat dengan anak kita. Itu perlu itu ya. Contohnya harus dekat. Nah, tolong nanti dipastikan Anda membuat video menjelaskan materi yang Anda sebut tadi. Buat video menjelaskan materinya itu kayak ya karena ini keterampilan dasar baru seperti Anda berceramah, tetapi dibuat slide-nya harus ada ya, dibuat slide-nya. Nah, nanti dibuat slide-nya. Nah, ya. Nah, nanti dibuat. Kedua, biasanya dalam menjelaskan harus menggunakan ilustrasi. Ilustrasi. Apa contoh ilustrasinya Dinda Asyari? Ilustrasi itu apa? Gambaran, Pak. Ilustrasi itu ya kita ilustrasikan suatu peristiwa itu dekat dan tampak jelas di hadapan anak-anak kita. Kalau umpamanya menjelaskan sholat, menjelaskan zakat, gimana ilustrasinya? Nah itu. Kalau apa yang contohnya kalau ilustrasi menceritakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekarang kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kira-kira anak tahu itu Masjidil Haram? Pertanyaan saya ke Anda, tahu enggak anak-anak itu Masjidil Haram? Apalagi anak SD? Belum tahu dia. Kita ilustrasikan saja. Ini nak, masjidnya itu seperti Masjid Istiqlal di Jakarta. Atau masjid di Padang, apa masjid namanya itu? Masjid yang bagus di Padang tuh? Masjid Raya Padang. Bagus masjidnya. Lalu dari Masjid Raya itu, Nabi
israkan ke Masjid Istiqlal di Jakarta. Kenapa Bapak analogikan ke Jakarta? Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau dengan jalan onta 2 bulan perjalanan, kalau dengan pesawat 1,59 menit. Oh lebih berarti masjidnya tidak Istiqlal itu, masjidnya di Jawa Timur itu. Kalau hampir 2 jam itu dari Padang ke Jakarta 1 jam, Jakarta. Berarti sekitar dari Masjid Padang ke Masjid. Terbayang oleh anak kita ilustrasi kita itu. Seolah kita menceritakannya peristiwa itu terjadi di sini, padahal dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya adalah sekitar 2 bulan perjalanan. Nabi dihijrahkan pakai burak. Kalau kita burak, kita ilustrasikan pakai pesawat, boleh. Kalau zaman sekarang sama dengan naik pesawat. Kalau orang naik pesawat bisa enggak lebih cepat? Bisa, karena dia dalam pesawat. Kan gitu. Ilustrasinya tentu yang logis ya, jangan yang tidak logis. Lalu penekanan hal-hal pokok. Ini ada hal-hal pokok. Jangan sebagai seorang guru menjelaskan sesuatu semuanya seolah-olah penting. Tidak. Nah, ini penting ini. Jangan menjelaskan sesuatu seolah-olah semuanya penting. Tidak. Ada hal-hal penting, ada hal-hal pokok yang perlu dijelaskan, ada hal-hal yang hanya penguat saja. Kalau dalam bahasa itu ada kalimat paragraf pokok, ada paragraf paragraf penguat. Ada kalimat induk, ada anak kalimat. Anak kalimatnya itu boleh banyak kita bercerita, boleh. Tapi penekanan kita adalah induk kalimatnya, apa kalimat substansinya. Zikir itu mendatangkan ketenangan jiwa. Itu inti itu. Lalu Anda dukung dengan ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu jadi tenang. Lalu dicontohkan bagaimana ketenangan Nabi, tapi substansinya adalah kita mengatakan orang Islam yang berzikir hatinya tenang. Ingat ini. Paham? Yang keenam, setelah itu harus diberikan kesempatan umpan balik. Baik anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah jelaskan apa itu zikir, apa contoh zikir, bagaimana faedah zikir. Sekarang Bapak mau apakah ada pertanyaan? Silakan. Oh, gitu. Kalau enggak, Bapak yang bertanya, kamu yang jawab. Wah, kan gitu kan? Sama dengan Anda sekarang. Nah, oke ya. Kalau begitu sudah selesai kegiatan menjelaskan, silakan. Kalau ada yang bertanya, kalau enggak nanti saya yang bertanya. Yang konsepnya paham dulu konsepnya ini, silakan. Pak, apakah dalam keterampilan menjelaskan itu poin yang 6 ini harus ada semua atau bagaimana, Pak? Idealnya harus ada, tapi kan sesuai kebutuhan. Nanti kalau enggak perlu contoh, ya enggak usah pakai contoh. Sesuai lah. Sesuai kebutuhan lah, ya. Sesuai kebutuhan. Kemudian, durasi yang harus kami buat itu berapa lama, Pak? Gimana? Durasi dalam menjelaskan, keterampilan menjelaskan ini berapa lama, Pak? Yang Bapak berikan. Oh ya, boleh 10 menit, boleh. Pokoknya sesuai kondisi Anda lah, apa yang mau Anda jelaskan. Tapi jangan terlalu panjang. Yang kita lihat bukan isi yang Anda jelaskan, yang mau dilihat bagaimana cara Anda menjelaskan. Paham ya? Yang akan Bapak nilai apa? Bukan apa yang Anda jelaskan, tetapi bagaimana Anda menjelaskan. Itu keterampilan menjelaskan, itu bagaimana Anda menjelaskan. Tetapi dia tetap terkait juga. Kalau saya tidak ngerti apa yang Anda jelaskan, berarti kan tidak pandai Anda menjelaskan. Dia saling terkait. Bagaimana menjelaskan, apa yang dijelaskan, dia sangat terkait. Ya, disiapkanlah materinya, kalau bisa yang ada pakai PowerPoint, nanti dijelaskan. Tidak usah kegiatan membuka lagi, tidak usah kegiatan menutup. Langsung saja beri pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak sekalian, Bapak mau menjelaskan tentang zikir. Lalu dia kasih orientasi. Zikir adalah, lalu dijelaskanlah uraiannya apa itu zikir sampai seterusnya. Kalau ada contoh dikasih contoh, kalau ada ilustrasi dikasih ilustrasi. Nanti dikasih penekanan, anak-anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan dalam pembahasan ini adalah ini. Nah, lalu ada pertanyaan, udah kayak itu aja, yang nggak sampai 5 menit sebenarnya. Kecuali ada feedback nanti ada dari siswanya. Itu. Kalau Anda mau bikin pakai Zoom gratis saja bisa juga dengan teman-teman Anda, kan bisa ini. Praktek 1-2 orang, satu mendengar, satu melihat. Buat Zoom nggak 10 menit berapalah lamanya ya. Lalu jelaskan, lalu rekam, kirim ke saya. Nanti dicantumkan di minggu depan. Tapi tetap dibuat dulu materinya, dilampirkan ya, apa materinya sesuai apa yang mau dijelaskan. Pak, Ya. berarti dalam materinya tuh dibuat kayak medianya gitu, Pak. Iyalah, dibuatlah kayak medianya. Ini nanti mau kita integrasikan. Ini kan kita potong-potong keterampilannya dulu ya. Kan itu yang Bapak katakan, yang terisolasi itu maksudnya dipotong-potong dulu keterampilannya. Sekarang materi saja. Nanti kalau Anda buat slide, nanti bisa dipraktikkan utuh. Nanti mulai dari membuka, menutup, berdiskusi, dan sebagainya. Sekarang kan kita potong-potong dulu. Jadi kalau bisa memang disiapkan juga materinya. Tapi masih terkait dengan RPP yang Anda buat yang pertama kemarin, baru belum saya tukar RPP-nya kan? Gitu. Paham Febriani? Ya Pak, paham. Ya dibuatkan sedikit cara membuat, ya itu kan termasuk ilustrasi itu. Anda buat diagram itu ilustrasi itu ya. Itu ilustrasi ini lebih kepada slide yang Anda buat tadi. Anda buat umpamanya sholat, ada gambar anak sholat, di dalamnya itu sudah ada ilustrasi kan. Kalau Anda menjelaskan zikir, Anda ya di mana ilustrasi orang berzikir. Saya ada template-nya itu, nanti saya share di grup template untuk membuat materi slide itu ribuan saya punya itu. Bisa ditinggal mengisi saja Anda lagi. Tolong diingatkan nanti ya kalau lupa saya ya. Pak, mana slide-nya itu, Pak? Apa namanya itu? Template-nya, bukan slide-nya. Template-nya. Saya bergabung dengan salah satu grup template. Ya. Nanti ada template-template bagus itu, ratusan, ribuan. Nanti saya kasih beberapa buah kepada Anda. Tinggal masukkan materinya ke sana. Kalau mau dikasih gambar, sedikit dikasih gambar. Nah, ini juga sekaligus kita sudah menyiapkan media pembelajaran Anda, ya kan? Apalagi dalam suasana Zoom ini ya tidak mungkin kita mengapakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, coba dikasih contoh satu orang siapa nih? Belum ditutup, ini berapa menit lagi kita nih? Siapa yang berani mengasih contoh menjelaskan sesuatu? Atau saya kasih tema, silakan jelaskan tanpa konsep. Anda jelaskan ke saya. Mau? Saya kasih saja. Coba jelaskan ke saya. Apa itu Isra Mi'raj? Siapa yang bisa silakan? Saya, Pak. Junaidi ini. Mantap Junaidi. Dia rambutnya kusui. Nah, Junaidi. Alah. Pakailah peci mendapat saya kalau ilaha illallah. Bentar, Pak. Jawab, Ustaz. Kok apalah sengaja pakai peci kan dek madoi ustazah. Kalau maja anak tiga Pak namu Pak pakai peci doh Pak enggak Pak buka. Tapi kalau anak madapi ustazah kok harus berpenampilan ustaz lah kan supaya ilmu itu berkah. Kalau anak PAI itu kan mencari ilmu berkah, bukan mencari ilmu banyak. Kalau ilmu banyak enggak berkah, tuh aku nonyo. Ilmu itu berkah, bermanfaat. Oke, silakan Junaidi. Mudah-mudahan enggak habis ya waktu. Silakan. Isra Mi'raj ya Pak, menjelaskan sini Pak ya. Anda menjelaskan pengertiannya saja.
Pengertian Isra Mi'raj ya Pak. Apa itu Isra Mi'raj? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Isra Ini siswa Mi'raj semua ini, adalah- siswa semua ini yang di depan Anda ini siswa semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Isra dan Mi'raj. Mungkin dalam Al-Quran telah Allah jelaskan yang artinya telah aku perjalankan budakku yaitunya Muhammad dari Sidratul Muntaha ke ilal Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, yaitunya dengan burak. Itu adalah Isra. Isra yaitunya naiknya Rasulullah dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Yaitunya itu adalah Isra. Sedangkan Mi'raj Al-Junaidi itu baca didengar video Pak Beko tentang Isra Mi'raj, cari video Pak. Apalah ceramah Isra Mi'raj di YouTube tuh. Lupa Mi'rajnya lupa Pak. Isra belum bisa. Kalau itu yang Bapak maksudkan, jangan menjelaskan sesuatu kalau Anda belum paham. Pahami dulu materinya. Kalau Anda tidak paham materinya, tidak bisa menjelaskan Junaidi. Ya. Maaf, Pak. Jadi Isra, anak-anak sekalian, Bapak mau menjelaskan tentang apa itu Isra Mi'raj. Isra berasal dari bahasa Arab asra yusri. Isra artinya memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Dari mana diperjalankan? Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekkah. Kapan di Isra Mi'rajkan? 10 tahun ke-10 setelah kenabian. Waktu itu Nabi berada di mana? Wah, panjang cerita Bapak di sini kan. Jadi harus paham dulu ya. Jadi harus paham. Kemana diisrakan? Ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sekitar 1,90 menit perjalanan. Kalau dari sini ke Surabaya, anak-anak sekalian. Naik pesawat kita ke Surabaya, sejauh itulah Nabi Isra Mi'rajkan. Kapan? Malam hari, lailam minal masjid. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi kata Junaidi dari Sidratil Muntaha. Yang betulnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ayat tentang Isra. Lalu Mi'raj apa? Mi'raj berasal dari kata araja ya'ruju mi'raj. Mi'raj artinya alat tangga. Jadi tangga, Mi'raj itu naik. Tangga untuk naik. Dari mana naik? Dari langit ke bumi ke langit. Berapa langit yang dilewatinya? 7, Pak. Langit. Siapa yang ditemuinya? Dan seterusnya. Banyak, Pak. Iya, temui Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Apa yang dijemput? Itulah Isra Mi'raj. Itu baru menjelaskan apa itu Isra Mi'raj. Apa latar belakang Nabi Isra Mi'raj? Itu lain lagi materinya. Gitu ya. Didengar video saya di YouTube nanti ya tentang Isra Mi'raj. Pak. Nora, apa tadi yang lemah di Junaidi tadi Nora selain materi tidak dikuasai? Berdasarkan kisi-kisi kita tadi Nora? Bahasanya, Pak. Bahasanya ya. Karena kurang paham maka sulit mengemukakan bahasanya. Maka harus paham materinya dulu. Oke, apa lagi? Kalau Lisa, apa lagi Lisa? Ya semuanya, Pak. Semua. Tidak ada satupun yang masuk. Tidak ada masuk.
Aduh, dibilang nggak masuk semua nih Junaidi. Harusnya dari 6 masuk 3 nggak masuk. Kan lumayan, ini ke 6-6-nya. Aduh, ilustrasinya belum. Iya belum, Pak materi kalau nggak paham yang 6 ini hilang dia ya. Paham ya? Pahami dulu materinya, sepaham-pahamnya, sebanyak-banyaknya pewawasan kita tentang itu, nanti kita lepas menyampaikannya gitu. Paham tuh? Bapak kira itu tentang menjelaskan. Nanti Anda coba cari materinya, buatkan sedikit medianya, lalu dibuat praktik mengajarnya seperti saya kasih di video saya. Kalau bisa slide-nya itu menyampaikan itu ada gambar Anda di video itu, ada slide-nya, bisa enggak itu? Pakai video record. Pernah buat enggak? Video record pernah coba? Enggak, Pak. Belum, Pak. Astagfirullahaladzim. Nanti Bapak share contohnya, dibuat slide-nya, lalu coba Anda download video record kalau yang masih luas.